Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Oktaviana dengan NPM 20221215000109. Di sini saya akan menjelaskan 4 materi, yaitu materi pertama ada sumber-sumber ajaran Islam, yang kedua ada tentang akhlak, yang ketiga ada tentang toleransi antar umat beragama, dan yang keempat ada Islam dalam politik. Di sini saya akan menjelaskan materi tersebut untuk memenuhi tugas mata kuliah agama. Sumber-sumber ajaran Islam. Sumber-sumber ajaran Islam itu terbagi menjadi 3, yaitu ada Al-Quran, Al-Hadis, dan Ijtihad. Nah, di Ijtihad ini terbagi menjadi 2, yaitu ada Ijma dan Qiyas. Dan saya akan menjelaskan Al-Quran terlebih dahulu. Al-Quran adalah kalamullah, yaitu kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, di dalam Al-Quran ini terdapat isi di dalamnya, yaitu tentang tauhid atau mengesahkan Allah. Lalu ada janji, Allah menceritakan tentang janji-janji Allah, kabar gembira, serta ancamannya. Lalu ada ibadah, jadi di dalamnya kita bisa tahu cara-cara untuk beribadah kepada Allah. Lalu ada jalan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Lalu yang kedua ada Al-Hadis. Al-Hadis terbagi menjadi 2, yaitu menurut bahasa dan menurut istilah. Al-Hadis menurut bahasa itu ada jadid yang berarti baru, yang kedua ada qorib berarti dekat. Nah, Al-Hadis menurut istilah yaitu segala berita yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik dari perbuatan, perkataan, atau pengakuan. Dan di sini Al-Hadis memiliki fungsi, yaitu fungsinya sebagai penguat dari hukum-hukum yang telah ditetapkan dalam Al-Quran sebagai penjelas dari hal-hal yang sudah disebutkan di dalam Al-Quran tersebut. Lalu yang ketiga ada ijtihad. Ijtihad adalah usaha yang dilakukan seseorang yang disebut mujtahid dengan segala kemampuan dan pengetahuan yang ia miliki untuk menggali dan menemukan hukum-hukum syariat Islam. Nah, ijtihad ada 2, terbagi menjadi 2, yaitu ijma dan qiyas. Ijma adalah kesepakatan seluruh muslimin dalam suatu masa sesudah wafatnya Rasulullah SAW. Nah, karena jika Rasulullah SAW masih hidup, maka beliaulah yang menjelaskannya. Lalu ada qiyas. Qiyas adalah penerapan aturan yang sudah ditetapkan dalam Al-Quran, As-Sunnah, atau Ijma terhadap kasus baru. Nah, qiyas itu hanya bisa digunakan untuk menemukan hukum suatu masalah apabila jawabannya tidak ada di dalam Al-Quran, di Al-Hadis, atau Ijma. Lalu materi yang kedua ada akhlak, yaitu akhlak secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu al-khuluq, yang berarti sebagai perangai, tabiat, atau budi pekerti. Lalu akhlak menurut istilah adalah akhlak yaitu sifat perangai seseorang telah melekat dan biasanya akan tercermin dari perilaku orang tersebut. Lalu di sini ada pembagian akhlak. Nah, akhlak atau tingkah laku tidak lepas dari kehidupan manusia. Nah, ada 2 pembagian di akhlak itu, yaitu ada akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah. Nah, akhlak mahmudah adalah akhlak yang terpuji, yaitu segala macam bentuk perbuatan, ucapan, dan perasaan seseorang. Contohnya ikhlas, kita kayak ikhlas itu dari hati. Nah, kita bertawakal, berserah diri kepada Allah, sabar, dan bersyukur. Nah, yang kedua ada akhlak mazmumah, yaitu akhlak yang tidak dibenarkan oleh agama Islam. Nah, contohnya adalah marah, takabur, dengki, dan gibah. Nah, salah satunya gibah, kita susah banget nih kayak menjauhi gibah kan. Nah, lalu ada pembinaan akhlak, yaitu pembinaan akhlak adalah membangun jiwa seseorang dengan pendekatan agama yang diharapkan nantinya seseorang dapat mengamalkan ajaran Islam sehingga
terbentuk perilaku yang baik, yaitu contohnya kita menanamkan nilai-nilai kebaikan di tengah keluarga kita, lalu memberi teladan yang baik, dan kita mencontohkan pada keluarga kita kayak caranya kita untuk melakukan kebaikan dalam agama. Yang ketiga, ada tentang toleransi dalam beragama. Toleransi dapat diartikan sebagai sikap manusia yang saling menghormati terhadap perbedaan yang terjadi. Nah, salah satu bentuk toleransi yaitu ada toleransi beragama, yaitu menghargai antar penganut agama lain, seperti tidak memaksakan orang lain untuk mengikuti agama kita, lalu tidak menghina agama lain dengan alasan apapun. Nah, adapun konflik atau problematika dalam kehidupan sehari-hari kita, itu seperti mereka masih belum memahami ajaran agamanya, nah sehingga dia menyimpang dari aturan agama mereka masing-masing kan. Lalu yang kedua ada masyarakat mementingkan diri sendiri atau menganggap agama itu yang paling benar. Nah itu yang bikin salah satu konflik, jadi konflik kita di perpecahan antara umat beragama tersebut. Lalu ada rahmatan lil alamin, yaitu artinya kasih sayang bagi semesta alam. Nah, artinya itu Islam yang kehadirannya di tengah kehidupan masyarakat mampu mewujudkan perdamaian dan kasih sayang bagi manusia maupun alam. Nah, rahmatan lil alamin juga dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu menerapkan sistem toleransi. Nah, jadi masih saling berkaitan ya. Ada sikap toleransi ini sangat diperlukan dan harus ditanamkan sejak dini agar kedamaian yang tercipta dan dirasakan dari masa ke masa. Lalu kita dapat menjauhi sikap diskriminatif, yaitu sikap ini tuh harus dihindari karena dapat memicu kebencian dan ketidakadilan. Nah, sikap ini tuh sangat bertolak belakang ya dengan nilai rahmatan alami yang menunjang tinggi keadilan tersebut. Lalu ada peduli terhadap sesama. Merupakan salah satu bentuk dari kasih sayang. Sikap ini juga yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk mengajarkan kasih sayang. Nah, contohnya itu kayak Nabi Muhammad waktu itu kan berdakwah. Nabi Muhammad itu berdakwah dengan penuh kesabarannya, dengan penuh kasih sayang untuk menjelaskan ajaran Nabi Muhammad kepada umat-umatnya yang belum masuk Islam, dengan kesabaran pertama, dan penuh kasih sayang dan kelembutan untuk mengajarkan mereka ajaran Islam. Yang terakhir ada politik, yaitu pengertian politik adalah aktivitas politik sebagai umat beragama Islam yang menjadikan Islam sebagai acuan nilai dan basis solidaritas. Pendukung kepolitikan ini belum tentu seluruh umat Islam. Lalu mereka menekankan pluralisme keagamaan dalam politik seperti menggunakan perlambang Islam dan istilah-istilah dalam Islam. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan tentang tujuan politik, yaitu tujuan sistem politik Islam adalah untuk membangun sebuah sistem pemerintahan dan kenegaraan. Nah, di sini ada tujuan utamanya yaitu menegakkan sebuah negara Islam dengan adanya pemerintahan yang mendukung syariat Islam. Nah, maka tertegaklah dan berteruslah segala kebebasan manusia menurut tuntutan adil tersebut. Lalu saya akan menjelaskan prinsip-prinsip politik Islam, yaitu ada keharusan menunaikan amanat dan menetapkan hukum. Lalu ada keharusan mendamaikan konflik antar kelompok masyarakat. Lalu ada mementingkan perdamaian daripada permusuhan. Lalu ada keharusan menepati janji dan keharusan mengutamakan bangsa. Sebenarnya masih banyak lagi ya teman-teman. Lalu di sini ada kontribusi umat Islam dalam kepolitikan, yaitu ada menghimpun kekuatan, lalu meningkatkan kuantitas dan kualitas kekuatan,
dan menggunakan kekuatan untuk mencapai tujuan kekuasaan tersebut di dalam negara atau institusi tersebut. Nah, cukup sekian materi kali ini saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dalam perkataan dan penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.